pagi anak-anak. Salam sehat semua. Jumpa kembali kita di dalam pelajaran sakramen baptis. Baik, minggu lalu kita telah mempelajari tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Sekarang kita berjumpa kembali dengan tema sakramen baptis, ya. Namun sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa, ya. Mari kita berdoa mengucapkan Salam Maria bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, tentunya kita dipacu dengan pertanyaan, apa itu sakramen baptis? Ya, sakramen baptis berarti tanda yang dapat ditangkap oleh panca indera kita sekarang juga untuk menyatukan sesuatu yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi dalam sakramen? Ya, tentunya yaitu karya penyelamatan Allah sendiri. Dan yang kedua, baptis adalah upacara suci yang sangat penting. Ini adalah cara menjadi anggota keluarga Allah. Cara kita untuk menjadi anggota keluarga Allah. Anak-anak, kalau ketika kita sudah baptis, tentunya kita sudah resmi menjadi keluarga Allah. Nah, seperti ketika kita mendapat kartu anggota perpustakaan baru. Nah, baptis adalah tanda kita masuk ke dalam keluarga besar Allah. Ya, seperti contohnya tadi, ya, seperti contohnya, yaitu kita mendapat kartu perpustakaan baru. Tentunya kita sudah menjadi anggota perpustakaan tersebut. Sama seperti itu, ketika kita sudah baptis, maka kita sudah sah menjadi anggota gereja dan anggota keluarga Allah. Ya. Baik, kemudian, ya, apa saja simbol baptis tersebut? Ya. Simbol baptis adalah simbol air dalam baptisan. Apa maksudnya atau apa artinya simbol air dalam baptis? Kan sering kita melihat tuh ketika seseorang dibaptis, tentunya ada air, ada air yang dicurahkan di kepalanya. Nah, ini kita mau tahu apa simbol air baptis tersebut. Air dalam baptis memiliki arti khusus, yaitu air membersihkan dan memberi kehidupan. Ketika kita dibaptis, air membersihkan kita dan memberi kita kehidupan baru, tentunya di dalam Tuhan, ya. Kemudian kapan baptis dilakukan? Baptis bisa dilakukan saat bayi lahir, atau anak-anak, atau saat remaja, orang dewasa. Tidak ada batasan usia untuk dibaptis. Bahkan perlu anak-anak ketahui, ya. Anak ketahui. Bahkan orang yang sudah detik-detiknya meninggal juga bisa dibaptis, ya, ketika mereka masih belum mempunyai agama dan juga mereka meminta untuk dibaptis. Apa nama baptisnya? Ada baptis darah, ya, seperti itu. Ya, diingat ya. Jadi baptisan itu tidak ada batasannya. Tidak ada pada usia berapa dan usia berapa, seperti itu. Ya, dan saat kapan. Bahkan orang yang sudah dalam sakrat maupun bisa dibaptis. Ya, ingat poin 5, tidak ada batasan usia untuk dibaptis.
Lanjut, nah, siapa yang melakukan baptis? Nah, tentu yang melakukan baptis adalah pastor atau pendeta di agama Protestan, ya. Nah, pastor adalah orang yang biasanya membaptis. Mereka telah dilatih khusus untuk melakukan upacara suci ini. Mereka menggunakan air dan mengucapkan kata-kata khusus saat membaptis, ya. Selain pastor tidak ada yang bisa membaptis kita, terkecuali, ya, terkecuali baptis darurat. Kalau baptis darurat, ya, ketua umat, pemimpin umat, nah, atau orang setempat pun bisa, ya, seperti itu. Nah, nah, atau tempat baptis, di mana dilakukan baptis. Baptis dapat dilakukan di gereja, ya, ya, atau kolam baptis atau sungai. Kalau sungai di dalam gereja Katolik tentunya seperti pada zaman dahulu. Nah, seperti Yesus dibaptis di mana? Di Sungai Yordan. Ya, seperti itu ya. Yang penting adalah niat dan keimanan kita. Yang sudah siapkah kita untuk dibaptis? Nah, sudah siapkah kita untuk menjadi anggota gereja maupun anggota keluarga Allah? Seperti itu. Ya, ketika kita sudah dibaptis, tentunya kita sudah sah menjadi anggota gereja dan tentunya kewajiban-kewajiban kita juga ada, ya. Nah, sebagai apa? Sebagai anggota keluarga Allah, sebagai anggota gereja dan selanjutnya. Nah, simbol lilin, lilin baptis. Kadang kita sering melihat ketika orang dibaptis itu ada lilin. Kok ada lilin? Padahal kan terang, cuacanya siang, kan terang. Malam pun ada lampu, kok ditambah lilin. Nah, maka dalam acara baptis kita lilin besar yang menyala. Nah, lilin kecil untuk setiap orang yang dibaptis. Kemudian lilin melambangkan, ya, melambangkan Kristus dalam hidup kita. Ya, melambangkan dengan Kristus dalam hidup kita. Ya, seperti itu. Lilin melambangkan bahwa Kristus adalah cahaya untuk hidup kita. Maka oleh sebab itu kita pakai Yesus itu untuk dalam kehidupan kita, ya, untuk terang kita. Nah, seperti itu. Dan kita juga ada janji baptis, ya. Saat dibaptis, kita atau orang tua kita berjanji untuk yang pertamanya mengikuti ajaran Tuhan, membuat baik, menjadi anggota gereja yang baik, dan menolong sesama. Nah, yaitu kalau kita sudah dibaptis, kita harus menunjukkan, ya, menunjukkan perilaku kita. Nah, menunjukkan perilaku kita sebagai apa? Sebagai anggota keluarga Allah, ya, sebagai anak Allah, seperti itu. Tentunya perilaku kita harus baik, ya, harus baik, menjadi anggota gereja yang baik. Juga kita terus ke gereja pada hari Minggu dan kegiatan-kegiatan kerohanian kita harus ikut, ya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah menjadi anggota gereja dan juga sudah dibaptis, kemudian menolong, nah, menolong sesama kita yang membutuhkan, yang membutuhkan pertolongan. Nah, kalau pada zaman gereja zaman dulu, ya,
jemaat zaman dulu, mereka membagikan hartanya untuk saudara-saudara yang membutuhkan, ya, yang kurang mampu, ya, yang kurang mampu sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itulah sejarah umat perdana seperti itu. Mereka saling tolong menolong, ya, prihatin, solidaritas terhadap sesamanya. Pada zaman pada waktu itu, nah, gereja berjumlah besar, umat semakin banyak, begitu. Setelah jadi baptis, sesungguhnya kita ada melihat orang, ya, selain orang yang dibaptis, ada anggota keluarga yang lain. Nah, itu namanya wali baptis. Biasanya perempuan dan laki-laki, ya. Nah, perempuan dan laki-laki, selain bapak, selain ibu dan kita yang dibaptis itu ada 2 orang lagi, orang lain yang di dekat kita, ya. Nah, laki-laki dan perempuan itu namanya adalah wali baptis, ya. Wali baptis itu orang yang membantu kita bertumbuh dalam iman, ya, seperti kakak atau pembimbing rohani kita, dan mendoakan dan mendukung kita, ya, seperti itu. Mereka juga bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab untuk untuk membantu kita bertumbuh di dalam iman, seperti itu. Nah, ya, seperti membuat tanda salib, kalau dekat, kalau belajar, mereka yang membimbing, ya, itu. Nah, bertanggung juga untuk pembimbingan, ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, nah, ada tanda salib. Dalam baptis kita diberi tanda salib di dahi, yang berarti kita adalah anak Allah. Nah, kedua, kita dilindungi Tuhan. Dan ketiga, kita masuk dalam keluarga Kristus. Nah, kita melihat, ya, biasanya pastor membuat tanda salib di dahi pakai minyak, ya. Nah, ya, seperti itu. Nah, jangan heran lagi, ya, kalau kita sudah tahu, kita sudah belajar pada hari ini. Nah, ketika kita dibaptis atau kita melihat orang dibaptis dibuat tanda salib di dahi, itu artinya bahwa, nah, kita adalah anak Allah. Ketika sudah dibuat tanda salib di dahi itu pada saat itulah kita resmi, ya, menjadi anak Allah. Kemudian doa dalam baptis. Nah, saat baptis kita berdoa, ya, bagi yang sudah dewasa. Nah, memohon berkat Tuhan, mengucapkan syukur, meminta perlindungan, berdoa bersama keluarga. Nah, bukan habis di situ anak-anak, ya, bukan hanya cuma doa dalam baptis saja, tetapi ketika kita sudah dibaptis, nah, itulah waktunya kita, ya, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah alatnya kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan, yaitu lewat doa. Nah, coba bayangkan bila kita tidak berkomunikasi, dengan teman sajalah. Nah, kalau kita tidak berkomunikasi, apakah teman itu tahu maksud dan tujuan kita? Nah, pasti teman kita tidak tahu apa maksud kita, apakah kita mau pinjam sesuatu atau minta tolong sesuatu. Tetapi kalau kita tidak ngomong atau kita tidak melakukan komunikasi, tentunya kita tidak bisa, mereka tidak bisa dan tidak tahu apa maksud kita. Nah, seperti itu.
Nah, maka dari itu kita harus selalu berkomunikasi baik sesama teman, ya, teman sekelas maupun teman di luar kelas, dengan orang tua dan sesama kita. Nah, dan tentunya adalah dengan Tuhan, ya, seperti itu. Dengan Bapa kita, ya, Bapa kita, Tuhan yang kita anggap dan juga kita sebut adalah Bapa. Kita sudah layak menyebutnya Bapa. Kenapa? Karena kita sudah di dibaptis nanti, ya. Nah, ya, setelah kita dibaptis tentunya ada sertifikat baptis atau surat baptis atau kartu baptis. Nah, setelah dibaptis kita mendapat kartu baptis, surat baptis, bukti bahwa kita telah dibaptis. Nah, ini adalah dokumen penting yang harus disimpan baik-baik. Ya. Nah, jangan sampai hilang. Apabila kita memerlukannya, tentunya barang ini ada, dan juga tentunya kita simpan dengan baik. Nah, baptis dengan surat baptis ini, ya, dan juga untuk mengingat kita sesuatu saat kita membutuhkan barang ini, jadi kita ingat, ya, simpan baik-baik, jangan sampai hilang, ya, anak-anak, ketika kita sudah dibaptis, ya. Nah, seandainya hilang, repot kita nyarinya, mau fotokopi. Nah, tentunya kalau sudah lama kita lupa tahun berapa ya kita dibaptis atau saya dibaptis. Nah, yang seperti itu. Nah, itu ada catatannya, ya, di buku induk di paroki seperti itu. Ya, maka untuk memudahkan kita, ya, jangan dokumen tersebut sampai hilang, ya. Anak-anak paham, ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada Bapak lanjut, ya. Nah, oke, baik. Makna baptis dalam hidup. Nah, ya, tentunya baptis membuat kita itu tadi menjadi anak Allah, ya, masuk dalam keluarga gereja, mendapat hidup baru dan siap mengikuti itu. Nah, ya, tidak ada alasan lagi kita bermalas-malasan, tidak ada alasan lagi kita untuk tidak berkomunikasi dengan Tuhan, ya, dengan Bapa kita. Nah, apabila kita sudah disebut uh, menjadi anak Allah, tentunya kita sudah berhak untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa. Bayangkan seorang anak tidak ada komunikasinya dengan Bapa, apa yang terjadi? Ya? Nah, seperti itu, ya. Oke, baik, selanjutnya. Nah, merayakan baptis. Setelah dibaptis, tentunya biasanya ada perayaan kecil, ya. Dan kecil, makan bersama keluarga, bersyukur atas berkat Tuhan, dan foto bersama keluarga dan teman. Itu adalah sebagai momen, ya, anak-anak, supaya momen tersebut tidak bisa hilang begitu saja atau lewat begitu saja. Maka itu perlu kita dokumentasi, ya, dokumentasi, dan kita rayakan, ya. Nah, kecil-kecil, nggak usah besar-besar sesuai budget kita. Tetapi kalau mau besar pun nggak masalah, ya. Nah, karena kita mengucap syukur karena kita sudah menjadi anggota gereja dan anak Allah, seperti itu, ya. Nah, lanjut. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Nah, dari cerita tadi, ya, dari pelajaran kita tentunya kita dapat merangkum beberapa hal. Yang pertama adalah baptis. Baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seseorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Ya, ini adalah sakramen yang pertama. Artinya masih ada sakramen-sakramen yang lain.
Nah, yaitu di dalam agama Katolik ada 7 sakramen. Ya, di antaranya salah satunya adalah sakramen baptis. Itu sakramen yang pertama. Nanti kita akan mempelajari sakramen-sakramen yang lainnya. Ya, tentunya kalian sudah hafal sakramen-sakramen itu. Nah, kalau belum hafal, nanti kita ingatkan kembali ya. Kemudian yang kedua, baptis membebaskan penerimanya dari dosa asal, semua dosa pribadi, dan dari hukuman akibat dosa-dosa tersebut. Nah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, baptis membuat seseorang diterima dalam keluarga Allah dan berhak sepenuhnya ambil bagian dalam persekutuan gereja Kristus. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa kita harus wajib untuk ke gereja setiap hari Minggu dan juga ikut kegiatan-kegiatan kerohanian, ya anak-anak. Nah, itu sangat penting sekali, ya. Nah, yang keempat, baptis memerlukan beberapa sarana. Nah, tadi apa sarananya? Yaitu ada air, ada juga kalimat. Kalimat apa? Kalimat aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan beberapa hal lain misalnya lilin dan kain putih. Nah, itu ya anak-anak yang dapat kita simpulkan pada pelajaran kita kali ini, ya. Dan untuk selanjutnya, tereng, ya, sampai di sini dulu pelajaran kita. Nah, kita bertemu kembali pada pelajaran selanjutnya. Namun sebelum mengakhiri pelajaran ini, ya, karena tadi kita sudah dibuka dengan doa dan di akhir pun kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa sama-sama mengucapkan doa Salam Maria. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Sampai jumpa teman-teman atau anak-anak di pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.